Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang how to be a good learner. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Aini. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh saudari Mutiara. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu tentang why is it difficult to describe a good learner? Many factors need to be taken into account when considering the qualities of good learners. What are their backgrounds? For example, their past learning experience. Why are they in the classroom? Why is one study method appropriate for student A but not for student B? Because each student brings a unique personality to this classroom. It is often difficult to assess the factor involved. Teachers have some commonly held views about good learners. Anecdotally, they will tell you that the students who do best are the ones who always do their homework. For example, we might be able to say, therefore, that doing homework is the trademark of a good learner. Mengapa sulit untuk menggambarkan siswa yang baik? Banyak faktor yang harus dipertimbangkan sewaktu mempertimbangkan sifat-sifat pelajar yang baik, yaitu apa latar belakang mereka, misalnya pengalaman belajar mereka di masa lalu, mengapa mereka di kelas, mengapa satu metode pembelajaran pantas bagi siswa yang A tapi tidak pantas untuk siswa yang B. Karena setiap siswa membawa kepribadian yang berbeda dan unik ke dalam kelas. Seringkali sulit untuk menilai faktor-faktor yang terlibat. Terkadang guru itu memiliki pandangan yang dianut mereka secara umum mengenai pelajar yang baik. Mereka misalnya menilai seorang pelajar yang baik itu pelajar yang selalu melakukan pekerjaan rumah, misalnya. Oleh karena itu, kita mungkin dapat mengatakan bahwa mengerjakan PR adalah ciri khas pelajar yang baik. Tapi, sekali lagi, kita punya pertanyaan. Mengapa beberapa orang melakukan pekerjaan rumah sementara yang lain tidak? Mengapa beberapa siswa yang luar biasa berhasil yang tidak melakukan pekerjaan rumah? Apakah PR itu sendiri yang membuat perbedaan atau akar keadaan pikiran pelajar? How important is the student motivation? Famous research carried out in the second half of the 20th century by Gardner and Lambert suggested that students who felt most warmly about a language and who wanted to integrate into the culture of its speakers were more highly motivated and learned more successful than those who were only learning language as a means to an end, example getting a better job. In other words, integrative motivation was more powerful than instrumental motivation. But whatever kind of motivation students have, it is clear that highly motivated students do better than ones without any motivation at all. Seberapa pentingkah sebuah motivasi itu bagi para pelajar? Dari sebuah riset yang terkenal yang dilakukan di paruh kedua abad abad ke-20 oleh Gardner dan Lambert, menyarankan bahwa siswa yang merasa sangat hangat mengenai suatu bahasa dan yang ingin berintegrasi dengan budaya para penuturnya lebih termotivasi dan belajarnya lebih berhasil daripada mereka yang hanya belajar bahasa sebagai sarana untuk mencapai pekerjaan yang lebih baik. Dengan kata lain, motivasi integrasi lebih kuat daripada motivasi instrumental.
Tetapi, apapun jenis motivasi yang siswa miliki, jelas bahwa siswa bermotivasi tinggi berbuat lebih baik daripada siswa yang tanpa motivasi sama sekali. Jadi, motivasi itu sangatlah penting bagi siswa untuk meningkatkan keinginannya, untuk meningkatkan keyakinannya. One of the main tasks for teacher is to provoke interest and involvement. But teachers are not, however, ultimately responsible for their students' motivation. They can only encourage by word and deeds. Real motivation comes from within each individual. Salah satu tugas guru yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, keinginan siswa. Tetapi meskipun demikian, pada akhirnya guru itu tidak bertanggung jawab atas motivasi siswa mereka. Maksudnya yang terserah siswanya mau atau tidak atas motivasi yang telah diberikan oleh guru. Sedang guru tersebut mereka hanya bisa mendorong melalui kata dan perbuatan. Sedangkan motivasi sejati berasal dari dalam setiap individu. Baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh saudari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Who is responsible for learning? Siapa sih yang bertanggung jawab atas pembelajaran? Learning and teaching are not two separate and distinct processes. Some ability to learn exists in all of us. Some learning skill we need to develop with practice. So while there are clear responsibilities for teacher to teach, there is also a need for learners to actively learn and to manage their own learning. Di sini tuh dijelaskan belajar dan mengajar bukanlah dua proses yang terpisah dan berbeda. Beberapa kemampuan untuk belajar ada dalam diri kita semua. Nah, beberapa keterampilan belajar perlu kita kembangkan dengan latihan. Jadi meskipun ada tanggung jawab yang jelas bagi guru untuk mengajar, ada juga kebutuhan bagi peserta didik atau si murid untuk secara aktif belajar dan mengelola pembelajaran mereka sendiri. Contohnya mencari materi atau mencari materi tambahan selain yang disampaikan oleh guru. Ya, memang tadi itu gimana ya, pokoknya intinya itu kan sudah jelaskan oleh guru, tapi nggak semuanya, nggak sampai ke akar-akarnya, tapi si murid itu mencari materi tambahan sendiri. Dan satu lagi ya, pembelajaran itu adalah sebuah hubungan partner guru dan murid. Dan jadi siapa yang bertanggung jawab atas pembelajaran ini? Kalau menurut saya ya, kalau di sekolah itu ya tanggung jawab guru dan murid, soalnya kan mereka sama-sama juga berhubungan itu. Tapi kalau udah di rumah itu tanggung jawab si murid dan si orang tua. What characteristic do good classroom learner share? Nah, karakteristik apa yang dibagikan pelajar kelas yang baik? Karakteristik apa yang dibagikan oleh pelajar kelas yang baik? Lah, di buku itu ada 5 macam. Yang pertama, I willingness to listen, kemauan untuk mendengar. Nah, pendengar yang baik itu bukan sekedar mendengarkan, tapi mereka itu benar-benar juga memahami apa yang dibicarakan. Ya, intinya itu benar-benar menyimak, benar-benar memperhatikan. Nah, jadi itu mereka itu paham apa yang dibicarakan, apa yang dibahas. Yang kedua, I willingness to experiment, kemauan untuk mengambil resiko. Contohnya, ada anak yang masih belum bisa menguasai dalam speaking maksudnya.
dan dia itu ingin mencoba untuk speaking di hadapan teman-temannya dan guru. Maka dia sudah mengambil resiko jika ia salah dalam berspeaking. Yang ketiga, I willingness to ask question. Kemauan untuk bertanya. Murid yang baik akan bertanya ketika mereka itu belum paham. Yang keempat, I willingness to think about how to learn. Kemauan untuk berpikir tentang bagaimana belajar. Murid yang baik itu bisa menemukan gaya belajarnya sendiri yang paling cocok untuk diri mereka sendiri. Yang kelima, I willingness to accept correction. Kemauan untuk menerima koreksi. Murid yang baik, mereka itu bersedia untuk dikritik atau dikoreksi oleh orang lain. Selama itu kritik yang membangun dan bisa menjadikan mereka itu lebih baik ke depannya. So I will continue the lesson about what's special about teaching adults. Perhaps the greatest difference between adults and younger age is that the former come to lessons with a long history of learning experience. They will usually have gone through at least 10 years of schooling and may then have gone on to study at higher level. They bring life experience into the classroom, which younger learners do not necessarily have. They may well have a view of the importance of learning, which makes them stick to a course of study in a specifically adult way. Jadi mungkin perbedaan terbesar antara orang dewasa dan usia lebih muda adalah bahwa yang pertama datang ke pelajaran dengan sejarah pengalaman yang lebih panjang. Pengalaman belajar mereka itu lebih lama gitu, dan mereka biasanya telah melalui setidaknya 10 tahun sekolah dan kemudian mungkin melanjutkan untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi. Mereka membawa pengalaman hidup ke dalam kelas yang belum tentu dimiliki oleh pelajar yang lebih muda, dan mereka mungkin juga memiliki pandangan yang baik tentang pentingnya pembelajaran yang membuat mereka tetap berpegang pada suatu program studi dengan cara khusus orang dewasa. Then what are the different levels? As we know that teachers of English generally make it 3 basic level. The first beginners, and the second intermediate, and the last advanced. Beginners is success is easy to see at this level and easy for the teacher to arrange. Jadi untuk pemula kesuksesan mudah dilihat pada level ini dan mudah diatur oleh guru. Jadi di level pemula ini siswa itu lebih mudah diatur dan diarahkan oleh guru. And the second, intermediate students. Success is not so easy to perceive here. Intermediate students have already achieved a lot. Gone are the days when they could observe their progress almost daily. Sometimes it may seem to them they don't improve that much or that fast anymore. We often call this plateau effect, and the teacher has to make strenuous attempts to show students what they still need to learn without being discouraging. Jadi siswa tingkat menengah. Yang kedua, keberhasilan tidak begitu mudah dilihat dari sisi sini. Siswa tingkat menengah telah mencapai banyak hal, lewatlah sudah hari-hari di mana mereka bisa mengamati kemajuan mereka hampir setiap hari. Terkadang bagi mereka tampaknya mereka tidak berkembang sebanyak atau secepat yang di pemula. Itu disebut dengan efek dataran tinggi. Dan sebagai guru kita harus berusaha keras untuk menunjukkan kepada siswa apa yang masih perlu mereka pelajari tanpa membuat putus asa. Kita tetap harus mengontrol mereka ya. Jadi ya, apa yang perlu dipelajari oleh siswa intermediate
gitu. Tetap dipantau dan kita kasih semangat agar mereka tidak putus asa. Lalu the last, advanced students. They already know a lot of English. There is still a danger of the plateau effect. So we have to create a classroom culture where learning is not seen as learning a language little by little bit. Jadi siswa tingkat lanjut itu mereka sudah tahu banyak bahasa Inggris biasanya. Untuk efek dataran tinggi itu biasanya masih ada. Meskipun dataran tinggi sendiri itu lebih tinggi, sehingga kita harus menciptakan budaya di dalam kelas di mana belajar tidak dilihat sebagai belajar bahasa sedikit demi sedikit. Then how should we teach the different levels? There are some which are obviously more appropriate for beginners. For example, pronunciation, simple introduction, dialogues. While there are others which are more appropriate for advanced students, such as discursive essay writing or formal debating. For intermediate students, know all this language already, and so we will not ask them to concentrate on it. Jadi ada beberapa yang jelas lebih cocok untuk pemula, kayak misalnya latihan pengucapan, lalu dialog sederhana seperti kayak conversation seperti itu. Lalu untuk tingkat lanjut biasanya itu seperti penulisan esai atau debat-debat formal. Kalau untuk siswa tingkat menengah biasanya mereka sudah mengetahui semua bahasa, jadi tidak perlu ditekankan lagi, cuma itu mereka tuh harus improve lagi.